Mari kita satu dalam doa. Kita siap untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih, kami tidak bertatap wajah, tapi kami percaya kuasa-Mu tetap bekerja bagi setiap kami. Sehingga melalui khotbah firman Tuhan pada kesempatan video ini, kami mengalami perubahan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, bahkan yang bersusah dihiburkan. Hamba berdoa, Tuhan kuduskan dari bibir hamba, karena umat-Mu tidak butuh nasihat dari hamba-Mu sebagai manusia. Mereka butuh isi hati Tuhan. Sehingga apa yang hamba perkatakan, apa yang hamba ucapkan, semuanya berasal daripada Allah. Berkati dalam nama Bapa, Putra dan Kudus. Setiap kita yang siap dengar kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya mau ajak setiap jemaat Tuhan mempersiapkan Alkitab atau melihat ayat yang akan muncul. Karena saya akan memulai khotbah saya hanya dari satu ayat. Tapi ayat ini, ayat yang luar biasa. Filipi pasal pertama, ayat yang keempat. Filipi pasal yang pertama, ayat yang keempat. Kalau sudah muncul di layar, saya ingin setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan sama-sama kita baca. Perhatikan, 1, 2, iya. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Tema khotbah saya seperti judul yang sudah lihat, Joy in Prayer, atau sukacita di dalam doa. Saya percaya betul saudara bahwa Rasul Paulus mengatakan kalimat ini di ayat 4 dari Filipi pasal pertama kepada jemaat-jemaat di sana. Dia mengatakan bahwa aku ini berdoa dengan sukacita. Sukacita merupakan sikap hati, di mana apa yang kita rasakan itu terkandung di dalam jiwa kita. Banyak hal yang membuat seseorang bersuka cita, tetapi banyak juga hal-hal yang dapat merenggut sukacita dari kehidupan seseorang. Sehingga walaupun kita mengalami hidup yang baik, tapi suasana sukacita ini tergantikan oleh duka cita. Kata bersukacita dalam bahasa Yunani dipakai kata cara atau C-H-A-R-A. Atau juga biasanya disebut dari akar kata chairo. Atau dalam bahasa Inggris biasanya dipakai kata joy. Sama-sama bilang sama saya joy, ya kan, lebih sederhana. Kalau bahasa Indonesia panjang, bersuka cita. Kalau bahasa Inggris cuma 3 huruf, joy. Nah, kata ini banyak sekali digunakan dalam Perjanjian Baru dan tercatat digunakan sebanyak 59 kali dalam bahasa Yunani dengan kata cara. Bersukacita adalah hal yang penting saudara. Sampai sebanyak itu harus diulang dalam setiap ayat dan setiap kitab yang lain. Kenapa? Karena sukacita membuat seseorang mengalami kekuatan yang berasal daripada Allah. Makanya Mazmur pernah bilang begini, hati yang gembira adalah obat. Fakta yang menarik dari ayat yang tadi kita baca, hanya satu ayat. Saudara tahu gak? Paulus bilang setiap kali aku berdoa kepada kamu semua, aku berdoa dengan sukacita. Tapi realitanya ayat ini, surat ini ditulis oleh Paulus di dalam sebuah penjara di daerah Roma, tepatnya di Kaisarea. How come? Bagaimana Paulus memberikan impartasi semangat sukacita dalam doanya, padahal dia sendiri dalam keadaan yang buruk? Karena saya melihat Paulus mengerti makna sukacita dalam doa itu sendiri. Ada satu buku yang menarik, seorang penulis buku yang cukup terkenal namanya Josh McDowell. Josh McDowell mengatakan begini. Saya kutip dari bukunya. Dia katakan, my joy in life is not because I have not had any problems. Dia katakan sukacita dalam hidup saya bukan karena saya tidak mempunyai masalah. Dia bilang lagi, I have joy because I have learned there is nothing too great for God power to deal with. Dia katakan bahwa saya bersukacita karena saya telah belajar bahwa tidak ada yang terlalu hebat, tidak ada yang terlalu kuat untuk menghadapi kuasa Allah. Artinya kita harus menyadari siapa sih backingan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Saya ngerti gak kata backingan? Saya pernah bertemu dengan seorang jemaat. Jadi dia punya masalahnya terlibat dalam sebuah kasus hukum. Orang kalau gak biasa ngadepin masalah dalam konteks hukum, pusing. Ya kan, itu beban mental, pikiran, belum lagi kita butuh dana karena kita harus punya tim lawyer dan lain sebagainya. Tapi waktu saya ketemu santai aja dia. Saya waktu dengar kisah persoalannya aja, saya secara manusia gitu ya, ngeri juga ya kan. Tapi waktu saya lihat ekspresinya, dia santai sekali. Dia seperti orang yang lagi gak menghadapi sesuatu yang besar. Saya tanya sama dia, Pak, tapi Bapak kelihatannya santai betul dalam menghadapi masalah ini. Apa dia bilang?
Iya dong, tim lawyer saya orang hebat pendeta. Wah, dia kasih tahu tim lawyernya seperti ini, pengalamannya begini. Jadi saya yakin pendeta, ini kalau nanti nih proses nih sampai dengan persidangan, saya yakin pasti menang. Dia punya pembacking, dia punya pembela manusia, dia punya ketenangan seperti itu. Kita punya Tuhan loh yang lebih besar dari apapun. Kenapa engkau hidup tetap dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan? Sampai engkau gak bisa bersuka cita dalam setiap doa dan permohonanmu kepada Tuhan. Sederhana, karena engkau tidak memiliki pengenalan yang sempurna kepada siapa engkau berharap. Orang kalau kenal siapa yang bisa ngebela dia, kalau kita kenal siapa yang bisa ngejaga kita, harusnya tenang, harusnya lebih santai, harusnya ada sukacita. Saya ambil contoh sederhana. Anak saya yang pertama namanya Michael Revanot Ambayong. Nah, anak saya ini dia punya karakter yang cenderung melankolis gitu, paham ya? Jadi dia pemalu, orangnya nggak beranian. Kalau udah deket baru dia bisa keluar karakternya. Tapi kalau di tempat-tempat baru itu dia dia yang lebih minder lah dari teman-temannya. Nah, saya ingat betul kalau misalkan saya bawa anak saya ke playground dulu ya, waktu dia masih batita gitu, bayi di bawah 5 tahun. Anak di bawah 5 tahun itu. Jadi kalau nggak didampingi saya atau mamanya, nggak mau main dia. Biar kita udah bilang gini, kayak musir ya kan. Ayo sana main sana. Cepet udah papa liatin di sini, nggak mau. Dia tuh mau saya juga ikut. Misalkan dia mau naik perosotan, dia paksa juga saya naik perosotan. Ya kan nggak mungkin saudara ya kan. Saya bapak-bapak gitu kan ikut kalau di ruangan tempat mandi bola ya masih mending lah, saya masukin kaki gitu kan. Tapi kalau sampai naik lalu ikut terjun sama anak saya melalui perosotan di playground itu, saya sih bukannya takut, bukannya malu dilihat orang, takut keluar karakter asli juga ya kan. Masa kecil kurang bahagia kita berteriak lagi. Tapi saya lihat kalau saya ngedampingi dari dekat anak saya ini lebih pede gitu. Dia lebih keluar, dia punya nature gitu. Dia lebih keluar karakternya. Kenapa? Dia rasa tenang. Dia kelihatan lebih sukacita. Bahkan kalau misalkan dia mau ambil ya, ada mainan gitu, ada anak lain mau ambil, kalau ada saya, dia berani. Dia lebih dominan. Padahal sebenarnya karakternya nggak seperti itu. Kenapa? Dia tahu ada yang mendampingi dia. Saudara, kita nih orang-orang percaya, Yesus pernah janji, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Bahkan setelah Yesus naik ke sorga, apakah dia tidak pernah kembali? No, dia kembali dalam wujud yang berbeda. Dia menjadi Roh Kudus. Roh Kudus bukan mendampingi kita, dia ada dalam hidup saya dan hidup saudara. Sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus adalah hidup saya. Kalau Roh Kudus dalam hidup setiap kita sebagai orang percaya, seharusnya konkretnya harus ada sukacita. Kenapa? Kita yakin Tuhan gak akan pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya. Kita tahu Dia Allah yang penuh dengan kuasa. Tidak ada yang sebanding dengan kekuatan Allah. Itu yang membuat Paulus sekalipun dalam penjara, dia tetap bisa berdoa dengan sukacita. Sesungguhnya kenyataannya dia menghadapi sebuah hukuman yang menyakitkan, tapi dia tetap bisa impartasikan damai sejahtera kepada banyak orang melalui doa yang sukacita. Karena dia yakin yang menyertai dia lebih besar dari apapun. Makanya jemaat Tuhan yang terkasih, ada 2 poin yang saya catat bagaimana kita mengalami doa yang sukacita. Bagaimana ada sukacita dalam doa-doa kita sebagai orang percaya. Yang pertama, saat kita menjadikan doa sebagai hal yang penting dalam hidup kita. Saya mau tanya jemaat Tuhan, jawab ya. Walaupun kita nggak bertemu langsung, tapi saya ingin setiap jemaat Tuhan bisa jawab. Siapa yang tidak pernah berdoa dalam hidupnya? Ada? Nggak ada? Siapa yang nggak pernah doa dalam hidupnya? Ada? Terlalu. Itu saya kebangetan. Tapi nggak apa-apa, saya apresiasi, saudara jujur. Yang kedua, siapa yang berdoa tapi jarang? Jujur aja, jujur lah, ya kan? Saya nggak ngelihat, tapi mata Tuhan melihat. Yang ketiga, siapa yang doa kalau cuma makan? Ya, saya yakin sebagian besar ya. Saya tanya yang terakhir, siapa yang doa cuma kalau kepepet? Iya, saya ngerti. Saudara bayangin ya.
Dari pertanyaan yang sederhana ini aja, kalau mau jujur, tidak sedikit pemirsa yang menyaksikan video ini dijawab iya, itu saya pendeta. Saudara tahu nggak kenapa doa saudara nggak ada sukacita? Karena saudara nggak menjadikan doa sebagai hal yang penting dalam hidup kita. Orang kalau menjadikan doa sebagai hal yang penting, doa kita tuh nyaman gitu. Maksudnya gini, kalau ada orang doa, dia sampai nggak malu kan? Ada orang Kristen gitu kan, mau doa aja malu. Doa orang Kristen kalau makan tuh ada 3. Doa yang kita dengar, Tuhan dengar, orang sebelah dengar. Jadi kalau doa tuh ada suaranya jelas. Tuhan terima kasih, kami akan menikmati makanan pada kali ini, berkati dan kuduskan menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani. Tapi ada model yang kedua, dia kalau doa cuma dia sama Tuhan yang dengar. Makasih Tuhan buat segala berkat yang kami terima, biarlah setiap makanan ini benar-benar menjadi kekuatan bagi kecemasan. Amin. Yang lebih parah, Tuhan juga gak sempat dengar. Makasih bukan dari amin. Sampai Tuhan dari surga bilang, apa? Tadi ngomong apa? Iya. Ada orang doa gitu. Sampai malaikat di sebelahnya juga bingung. Ini udah amin aja. Saya paling sebel ya. Ini saya jujur. Saya paling sebel kalau saya pelayanan, lalu ada jemaat Tuhan bilang begini, pendeta, yuk kita makan yuk. Kita makan ke restoran. Oke, kita sama-sama ke restoran. Lalu sebelum makan saya bilang begini, kita doa ya. Terus dia bilang, pendeta kita doa masing-masing aja. Saya gemes loh. Padahal dia baru panggil saya untuk doa. Artinya kan dia melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. Lalu mau doa, pendeta doanya masing-masing aja. Emang kita beda agama? Saya bilang, saya tahu nih model-model kayak gini malu nih doa nih. Ya kan? Kalau perlu saya bikin permalukan lebih baik sekalian. Saya bilang, udah saya pimpin. Sama-sama kita bangkit berdiri ya kan. Kita angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kalau perlu sekalian seperti itu. Kita diberkati sama Tuhan kok. Mau doa aja malu. Kenapa? Karena yang pertama, kita tidak menjadikan doa sebagai hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Ada satu istilah yang terkenal, doa adalah nafas orang percaya. Pernah dengar istilah ini? Saudara ngerti nggak kata doa adalah nafas? Nafas itu sesuatu yang tidak pernah berhenti. Nafas itu sesuatu yang penting karena itu menunjang keseluruhan hidup manusia. Ada orang bisa hidup tanpa tangan, ada orang hidup tanpa kaki, ada orang bahkan hidup tanpa satu ginjalnya, tanpa satu paru-parunya. Tapi ada hal yang cukup penting namanya nafas. Makanya dalam hidup seorang manusia, dari keseluruhan organ tubuh ketika tidur minimal ada 2 organ tubuh yang terus bekerja. Yang pertama namanya jantung, yang kedua namanya paru-paru. Mata ini istirahat. Telinga juga sebenarnya istirahat karena otak menolak apa yang masuk kecuali itu sesuatu yang mengagetkan, ya kan? Ginjal bekerja dengan lebih pelan, pencernaan. Kenapa? Karena kita sedang istirahat. Tapi 2 organ tubuh ini terus bekerja. Jantung dan paru-paru. Saya mau tanya, pernah istirahat paru-paru saudara? Gue capek nih narik napas terus. Istirahat sebentar mati. Manusia itu tidak bisa menahan nafas itu sampai 1-2 jam tuh gak bisa. Dia butuh nafas. Dia perlu sekali nafas. Begitulah doa dalam hidup orang percaya. Seharusnya doa menjadi sesuatu yang tidak pernah bisa berhenti, saudara. Kenapa engkau bisa berhenti tidak bisa berhenti untuk berdoa? Karena engkau tidak mendapat kenyamanan. Engkau tidak merasakan sukacita di dalam doa itu. Saudara gini ya, saya yakin betul gitu. Nafas itu kan sebuah hal yang nikmat. Bedakan nafas dengan normal dan nafas dengan tabung oksigen. Saudara ngerti maksud saya? Kita kalau nafas nikmat. Tapi kalau nafas pakai tabung oksigen, bukan cuma nariknya udah susah. Kita juga mikir nih bayar berapa nih, udah pakai berapa tabung. Doa juga seperti itu. Doa yang dijadikan penting, doa yang menjadi nafas hidup. Nikmat gitu. Kita doa tuh gak ada beban. Ada orang-orang yang doa itu jadi beban dalam kehidupannya. Suka perhatikan gak? Ada orang-orang yang disuruh doa juga gak mau. Kenapa? Dia rasa beban. Dia tertekan gitu. Kalau disuruh doa tuh dia cenderung takut salah, takut gak bener doanya. Dia lupa doa itu bukan kata dan kalimat. Doa itu hubungan antara engkau dan Allahmu. Dan bagi Tuhan gak penting tuh kata-kata yang sempurna yang saudara bawa kepadanya. Yang paling penting adalah isi hatimu di hadapan Tuhan. Ada orang kalau disuruh berdoa udah stres duluan.
kepada Bapak Tambayong untuk pimpin dalam doa makan kita bersama-sama pada kesempatan kali ini. Mati aku. Mati betul. Ya kan? Mau suruh doa aja dia bingung. Kenapa? Karena dia gak bisa menjadikan doa hal yang penting. Doa ada sukacita ketika engkau menjadikan doa bagian yang tidak pernah terlepaskan dalam hidup. Mari saudara, ubah, ambil komitmen. Tuhan, saya mau berbeda. Melalui video khotbah ini, saya mau ajak setiap jemaat Tuhan, kita ambil komitmen yang baru. Buat Tuhan bukan lamanya kok saudara. Buat Tuhan itu komitmen kesungguh-sungguhannya. Ada orang bilang begini sama saya, pendeta, saya pernah dengar kesaksian pendeta Helmi Janto, Pak Gembala, dia pernah doa berlutut setiap malam satu jam selama 1 tahun, selama 12 bulan. Kok bisa ya? Saya udah coba pendeta selama beberapa waktu. Saya jenuh sendiri. Karena engkau gak dapat sensasi sukacita dalam doa. Kenapa ada orang doa netesin air mata? Seringkali dia nangis bukan karena masalahnya besar, tapi dia menikmati hadirat Tuhan dalam doa-doanya. Iya, karena dalam doa yang memiliki hubungan yang intim, ada kekuatan saudara. Ada damai sejahtera, ada penghiburan. Disinilah engkau mendapat joy in prayer. Sukacita di dalam doa. Jadi yang pertama ketika kita menjadikan doa hal yang penting. Yang kedua, perhatikan baik. Apa yang membuat kita merasakan sukacita di dalam doa? Apa yang membuat doa-doa kita menjadi hal yang membawa kenyamanan? Yang kedua, ketika kita menyadari Dia Allah yang menjawab doa. Dia Allah yang pasti memberikan jawaban kepada kita yang berseru. Matius pasal 7. Perhatikan, Matius pasal 7 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8. Mintalah, ini kalimat Yesus, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Kalau saudara satu kali Tuhan buka jalan, Tuhan memberkati, kita bisa datang ke tanah perjanjian. Biasanya salah satu negara yang didatangi bukan hanya Israel, tetapi juga Egypt, Mesir. Nah saudara, salah satu tempat wisata wajib yang engkau akan datangi namanya Hanging Church atau gereja gantung. Nah nanti saudara kalau pergi ingat-ingat khotbah saya ini. Di gereja gantung saudara akan lihat satu pintu besar. Lalu di atas pintunya ditulis Matius pasal 7, 7 sampai 8. Mintalah, carilah, ketuklah. Saudara, segala sesuatu yang dilakukan tanpa kepastian pasti mendatangkan kebosanan atau kejenuhan. Itulah kenapa saya katakan apa yang membuat doa kita mengalami sukacita, karena kita menyadari bahwa Dia adalah Allah yang menjawab doa. Kalau saudara gak punya kepastian dalam melangkah, pasti jenuh. Saudara dalam mengerjakan sesuatu tanpa tujuan, tanpa kejelasan, kita itu cenderung akan berhenti di tengah jalan. Begitu juga dengan doa. Kalau doa saudara nggak punya titik temu, kalau Dia Allah yang menjawab doa-doa kita akan terus berdoa tapi dengan keraguan-raguan. Disinilah ada banyak orang, maaf ya, mulutnya dengan hatinya itu berbeda. Mulutnya berkata Tuhan berkati, tapi hatinya bilang masa sih, Tuhan pulihkan, tapi hatinya bilang kayaknya susah. Pernah gak ngalami masa-masa seperti itu? Iya, karena engkau tidak punya pengertian yang kuat bahwa Dia Allah yang pasti menjawab doa-doa. Yesus yang bilang kok, carilah, mintalah, ketuklah, engkau akan mendapatkannya. Saya mau ajak setiap jemaat Tuhan, mari Pak, Bu, jangan pernah lagi bimbang dalam doa-doa saudara. Sehingga sekalipun kau berdoa tapi penuh dengan kecemasan. Lihat Hana waktu dia berdoa, realitanya dia mandul dan dia sudah jalani bukan cuma 1-2 tahun, bertahun-tahun. Tapi apakah Hana berhenti berdoa? No, dia tetap berdoa. Dia tetap berdoa. Kenapa? Karena dia tahu dia berdoa kepada Allah yang pasti menjawab doa-doanya. Coba saudara lihat satu kisah dalam Hizkia, dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Saya ingin baca, saya ingin setiap jemaat Tuhan punya satu pemahaman yang kuat, sehingga setelah engkau menyaksikan video ini, engkau berdoa dengan pengharapan yang teguh. Dia Allah yang menjawab doa-doa, sehingga ada sukacita dalam doa saudara. Perhatikan 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ini tentang kisah seorang yang namanya Hizkia. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Ayat 2 dari pasal 20. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa
kepada Tuhan. Saya lompat ayat keempat. Tetapi Yesaya belum keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Perhatikan, Tuhan bilang sama Yesaya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Bukan cuma sembuh, Tuhan bilang apa? Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Di ayat selanjutnya dikatakan, akan ku tambah umurmu 15 tahun lagi. Bahkan ku berikan keamanan, ketenangan selama engkau memimpin di bangsa Israel. Yang menarik dari Hizkia, dia ini punya profesi, dia punya kedudukan, bukan orang biasa, dia raja. Yesaya datang, kasih pesan Tuhan, engkau akan mati, sampaikan pesan terakhirmu karena engkau gak akan sembuh. Hizkia gak emosi, Hizkia gak marah dan bilang nabi lancang kamu, pengawal tangkap dia. No, dia gak marah sama nabi itu, padahal pesan yang dia bawa kepada raja kabar yang buruk. Yang lebih menarik lagi, dia nggak langsung berteriak cari tabib dan dokter paling hebat, cari orang yang mampu menyembuhkan penyakitku. Dia nggak berteriak cari obat yang paling manjur. Alkitab katakan di ayat yang ke-2 dari pasal 20 dari 2 Raja-Raja. Lalu Hizkia, setelah dia mendengar kabar buruk itu dari Yesaya, dia memalingkan muka ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Berapa banyak kita ketika mendengar kabar buruk kita langsung kecewa. Berapa banyak kita mendengar kabar buruk kita langsung putus asa. Berapa banyak kita mendengar kabar buruk lalu mulai menyalahkan segala hal. Tapi Hizkia, kenapa dia langsung berdoa? Karena dia tahu dia Tuhan yang menjawab doa-doa umatnya. Ini luar biasa. Andai saja hidup kita lebih sungguh-sungguh berpengharapan kepada Tuhan, kita akan lihat kepastian bahkan di tengah ketidakpastian. Makanya jemaat Tuhan, saya mengingatkan, Yesus itu sanggup. Dia Allah yang mampu melakukan bahkan apa yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia. Kuncinya cuma satu. Berdoalah dengan keyakinan. Berdoa dengan sebuah kepastian. Karena engkau tahu, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saya tutup dengan satu ilustrasi sederhana. Jadi ada satu kisah gini, saya persingkat, tapi saya ingin setiap jemaat Tuhan dapat memahami ilustrasi ini. Jadi ada seorang tentara, dia melakukan sebuah perjalanan dan dia ingin pulang. Lalu karena sudah malam, dia nggak lihat ada kendaraan umum, jadi dia nebeng. Kalau di luar negeri itu kalau di pinggir jalan ada kendaraan, dia beginikan tangan, tanda dia nebeng ke arah yang sama. Jadi waktu dia lihat ada satu mobil yang melintas di perjalanan yang sudah malam itu, dia beranikan diri untuk meminta tumpangan. Dia kasih tanda tangan dan ternyata yang lewat itu bukan mobil biasa, mobil limosin. Mobil limosin ini berhenti, lalu dia diizinkan masuk. Yang membawa juga pemiliknya langsung. Di dalam mobil dia berkata terima kasih, sama-sama, terjadi obrolan singkat. Sampai satu ketika di satu titik Roh Kudus tuh bekerja gitu di hati tentara ini. Roh Kudus bilang begini, kamu injili dia. Tapi dia ngerasa momennya gak tepat nih, saya juga baru kenal, ngapain bicara tentang hal itu. Tapi kuat sekali dorongan Roh Kudus untuk dia berbicara tentang kebenaran. Jadi akhirnya nih tentara memberanikan diri. Dia bilang begini sama pemilik mobilnya, Pak, boleh gak saya tanya sesuatu yang lebih privacy? Pemilik mobil bilang, it's okay, saya tidak keberatan. Pak, saya mau tanya, kalau Bapak mati, apakah Bapak sudah tahu kemana Bapak akan menuju? Apakah Bapak sudah punya satu kepastian kalau nanti satu ketika Tuhan panggil engkau? Tahu nggak, tiba-tiba pemilik mobilnya dia nggak tersinggung, dia malah berkata, baru saja aku membawa mobil ini dan aku memikirkan hal yang sama. Kalau aku mati, aku akan menjadi seperti apa? Dibilang, kenapa Pak kok sampai kepikiran seperti itu? Iya, aku baru saja bertengkar dengan istriku. Dia cerita panjang lebar sampai akhirnya ini tentara bilang begini, Pak, boleh nggak saya ngedoain Bapak? Oh iya, dengan senang hati. It's honor for me. Dia bilang sebuah kehormatan untuk saya. Jadi ini limosin diberhentikan pinggir jalan. Mereka doa singkat sekali. Nggak doa lama-lama. Cuman terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada kepastian untuk membawa aku ke dalam kerajaan sorga. Dan sesederhana itu. Sampai akhirnya mereka harus berpisah. Limosin ini pergi ke arah yang berbeda. Dan tujuan tentara ini ke arah yang sebaliknya. Cuma sampai situ. Tapi sebelum turun, pemilik limosin berkata, datanglah kapan-kapan ke daerahku. Jadi dia tinggal di daerah Chicago. Dikasih kartu nama, mainlah, aku ingin berbicara banyak dengan engkau. Oke, tentaranya bilang terima kasih, saya terima kartu namanya, dan di sana mereka berpisah. Mereka gak pernah bertemu lagi sampai bertahun-tahun.
Sampai akhirnya satu kali ini tentara main ke daerah Chicago. Dia ingat dia pernah terima kartu nama itu dan dia mulai lihat alamatnya di mana. Wah, dia kaget. Dia lihat alamatnya di sebuah gedung pencakar langit yang besar di daerah Chicago, dan dengan PD karena dia pernah memiliki komunikasi, dia datang. Dia tanya security, bisa nggak saya ketemu sama bapak ini? Securitynya tanya, kamu tahu dari mana bapak ini? Saya punya kartu namanya. Security kaget loh. Kamu bisa dapat kartu nama ini dari mana? Ya, dia cerita, saya pernah ketemu gini-gini. Oke, naik pak, di lantai paling atas. Ini aksesnya, jalannya lewat sini. Pokoknya dikasih arahan. Sampai di lantai paling atas, dia ketemu dengan sekretaris di depan. Lalu dia bilang, saya mau ketemu bapak ini. Orang ini kaget loh. Kenapa kok bapak mau ketemu? Saya pernah dikasih kartu nama. Ini kartu namanya. Sekretarisnya juga kaget. Dia bilang, Pak, bapak ini sudah lama tidak ada. Bapak ini sudah lama meninggal, tapi ada istrinya. Ternyata istrinya adalah presiden direktur dari perusahaan di gedung itu. Istrinya ketemu, istrinya tanya, kamu ketemu seperti apa? Singkat cerita, tentara ini menceritakan pertemuan mereka sampai akhirnya terjadi sebuah pemulihan. Istrinya nangis dengan luar biasa. Tentara ini bingung, kenapa dia nangis? Istrinya setelah dia hapus air matanya, dia mulai cerita. Dia bilang begini, di malam di mana kamu bertemu dengan suamiku, kami bertengkar. Kami bertengkar tentang keimanan kami. Aku sudah berkali-kali mengingatkan untuk dia hidup mengenal Kristus. Tapi dia selalu bertengkar karena dia merasa dia pintar, dia hebat, dia seorang yang sukses. Aku terus berdoa. Tapi aku tidak melihat satu hal yang Tuhan ubah. Sampai di malam di mana kami bertengkar, di malam itu juga dia mengalami kecelakaan dan dia meninggal di tempat. Aku sempat kecewa karena Tuhan tidak pernah menjawab doaku sampai dia mati. Tapi sekarang aku menangis dengan bahagia. Karena sebelum suamiku dipanggil Tuhan, sebelum ada kecelakaan itu, dia bertemu dengan engkau. Dan engkau sudah menyampaikan kebenaran kuasa Tuhan. Dan disitulah dia menerima Tuhan bahkan sebelum dia dipanggil oleh Tuhan. Saudara, ilustrasi ini singkat dan sederhana. Tapi sebenarnya mengingatkan kita bahwa Tuhan pasti jawab kok doa kita. Apa perlu Tuhan kasih tahu apa yang menjadi rencananya bagi engkau? Itu kan tanda kita gak punya kepercayaan yang kuat kepada Tuhan. Saudara, Tuhan, dia Allah yang tidak pernah mengecewakan orang yang berdoa kepadanya. Sama seperti istri ini, yang dia berdoa. Dia pikir waktu suaminya mati tanpa mengenal Allah. No, Tuhan sudah jawab doa istrinya, kerinduannya untuk suaminya mengenal Allah. Maka saya mengingatkan kepada setiap jemaat Tuhan melalui video ini, jangan berhenti berdoa. Bu, berdoalah bagi pasanganmu. Pak, berdoalah bagi istrimu. Berdoalah bagi anakmu. Berdoalah bagi orang tuamu. Berdoalah bagi bisnis, usaha, karir, masa depan, pendidikan, bahkan pelayanan saudara. Karena Tuhan sanggup memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Itu yang membuat doa kita memiliki sukacita. Kita satu dalam doa. Terima kasih untuk kesempatan kebenaran firman Tuhan pada kali ini Tuhan. Hamba serahkan setiap jemaat Tuhan. Tegur hati kami Tuhan, sehingga kami berubah untuk melakukan bukan apa yang kami inginkan, tapi apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Doa kami memiliki sukacita. Kami berdoa dengan pengharapan yang teguh dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama jemaat Tuhan kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan.